Tetap semangat, edukasi sedikit terkait pelayanan publik dan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan kepada masyarakat jangan diputar belit dan jangan dipersulit. Berilah kemudahan kepada masyarakat untuk akses pelayanan dalam bentuk apapun. Kadang-kadang kita kasihan melihat masyarakat bolak-balik mengurus berkas yang sudah dijamin Negara Kesatuan Republik Indonesia, sudah menjamin untuk identitas, baik pun identitas anak, identitas diri sendiri, identitas keluarga, identitas domisili, ya itu sudah dijamin oleh negara. Apa mau orang itu tidak punya identitas? Ya, bagaimana pemerintah untuk mengakses hak-hak rakyatnya jika rakyat itu tidak punya identitas, tidak punya domisili yang jelas? Nah, dari itu ya, pelayanan jangan dipersulit, berilah kemudahan. Nah, misal ya, kalau masih ada yang meragukan, buat pernyataan tertulis yang bersangkutan, tanda tangan di atas materai, sudah, uang materai kembali dengan negara. Tanda tangan di atas materai itu sudah cukup. Nah, apalagi kalau dia membawa salah satu data pendukung yang akurat, salah satu data pendukung, itu bisa untuk dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, itu bisa ditindaklanjuti untuk pembuatan identitas. Memiliki salah satu bukti data pendukung. Misalnya orang itu tidak punya data pendukung. Misalnya semuanya sudah tidak ada. Misalnya sudah kebakaran, misalnya sudah habis tenggelam di sungai, misalnya, atau hilang, tercuri misalnya berkas-berkas. Berarti tidak ada data pendukung sama sekali. Dia itu wajib mendapatkan gantinya. Wajib diberikan gantinya. Dengan dia mengingat namanya, ya, dengan dia itu dicek sidik jarinya, seumpamakan, dengan dia itu salah satu membuat pernyataan tertulis yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Saya yang bertanggung jawab di bawah ini. Nah, kan begitu. Nah, tanpa paksaan dari pihak manapun. Nah, itu sudah boleh ditindaklanjuti. Andai pun suatu saat ya ada masalah tanggung jawab dia sendiri, ya, tidak bisa kena pihak manapun. Nah, begitu. Yang jelas hak itu harus diberikan. Apalagi dengan pelayanan yang bolak-balik, kasihan masyarakat. Alasan inilah, alasan itulah, inilah, itulah. Nah, saya jujur, kalau itu terdapat kerabat sahabat saya, terdapat keluarga saya mendapat yang seperti itu, mendapat pengaduan yang seperti itu, saya tidak segan-segan untuk menyampaikan ke pejabat yang tertinggi. Pokoknya yang tertinggi, tingkat yang tertinggi. Ya. Saya tidak segan-segan untuk telepon. Sekarang dunia teknologi, saya tidak segan-segan untuk telepon. Jangankan sesama manusia, Tuhan kalau bisa saya telepon, saya panggil. Nah, jadi yang tidak kenal dengan saya, masyarakat yang cukup tahu sendiri kan, ngurus sendiri, diputar belit oleh oknum, ya, akhirnya tidak selesai. Akhirnya dia ngambil keputusan untuk melewati calok-calok, oknum-oknum calok, dilewati. Nah, akhirnya dia berusaha ya mencari pelicin. Nah, itulah penyebab
negara kita tuh nggak bisa maju, rakyat dipersulit, banyak jenis tempat-tempat dipersulit. Kalau nggak dipersulit, aksesnya lelet, 1 jam ke depan, 2 jam ke depan, 3 jam ke depan, nah itu masih mendingan, masih hitungan jam. Ya, hari besok, tengah malam nanti, ya, minggu depan. Jadi orang itu mau sekarang, mau 1 jam ke depan, bukan besok, bukan lusa, bukan bulan depan, begitu. Nah, jadi ini yang harus dirubah. Ini yang harus dirubah. Tolong kepada pihak penguasa, pihak pemangku kepentingan untuk tegas untuk merubah ini. Jangan sampai ini jadi bumerang terus di masyarakat. Jadi omongan terus di masyarakat. Kasihan penguasa-penguasa kita, kasihan pejabat-pejabat tertinggi kita. Kasihan pihak-pihak terkait lainnya. Itu kena senggol masyarakat, padahal mereka tidak tahu. Mereka belum menerima pengaduan dari masyarakat kecil. Nah, itu yang kasihan. Padahal itu semua perbuatan oknum yang berputar-belit akhirnya orang lewat calo. Ya, oknum calo ini minta duit yang ke yang bersangkutan sekian. Ya, saya banyak dapat informasi. Hanya saya itu monitor. Tapi kalau kenakan keluarga saya, mohon maaf, ya. Adik saya sendiri saya marah jika dia mempersulit urusan orang lain. Tidak boleh kita mempersulit urusan orang lain. Nanti kita ini tidak ada di dunia ini, kita ini mati, nanti kita di akhirat, kita dipersulit oleh malaikat-malaikat di sana. Karena kita pernah mempersuliti orang. Nanti hukumnya kita dipersulit juga. Nah, nanti kita sudah tidak ada lagi. Memang kita sekarang penguasa, mengurus orang banyak. Tapi nanti keturunan kita, anak cucu kita, cicit-cicit kita belakangan, kemungkinan mereka itu di bawah orang. Kemungkinan juga mereka itu diurus oleh orang. Nah, di situ balasannya. Mereka bisa dipersulit oleh orang karena perbuatan kita mempersuliti orang. Jadi jangan sekali-kali mempersulit urusan orang lain. Kalau bisa dibantu dipercepat, bantu dipercepat secepat mungkin. Apalagi orang penting. Nah, ini yang saya sampaikan. Apa yang jadi masukan saya, gagasan saya, kritikan saya, pendapat saya tidak boleh diintervensi pihak manapun, ya. Apa yang saya sampaikan harus ditindaklanjuti dan harus diperbaiki. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan. Adil harus adil sesuai dengan apa yang kami katakan. Adil Katalino, Bacuramin Kasaruga, Basengan Kak Jubata. Arus. Agi hidup, Agi ngelaban, masih hidup, masih melawan, masih hidup, masih bersuara. Negara tidak ngatur pikiran kita. Negara hanya mengatur kemajuan rakyat, mengatur untuk kemakmuran rakyat, mengatur untuk keamanan rakyat, bukan mengatur pikiran dan mengatur suara kita. Kalau tidak mau dengar suara rakyat seperti saya ini ngoceh, tolong ya lakukan yang terbaik. Terima kasih.